Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Hakim Raditya, sedang bersama Syakila, staf pengurus kebersihan RT 4 Bekasi Barat. kita langsung masuk ke sesi pertanyaan saja ya Kak Syakila. Boleh. Jadi Kak Syakila sudah berapa lama ya menjadi seksi kebersihan di staf Karang Taruna Bekasi Barat? Kebetulan Alhamdulillah pada tahun 2021 bulan Juni saya diamanatkan sebagai staf pengurus kebersihan di Karang Taruna. Begitu sih. Jadi kan Kak Syakila sudah menjadi staf kebersihan di Karang Taruna selama 1 tahun. Berarti sudah dipercaya menjadi stafnya oleh warga-warga di sekitar. Alhamdulillah. Jadi apa saja sih yang dilakukan selama ini yang dilakukan Kak Syakila, boleh dijelaskan? Oke, pertama-tama karena aku basicnya adalah anggota Karang Taruna, jadi di sini karena kita adalah anak-anak muda, kita di sini ngebantu juga pengurus RT untuk ngurusin lingkungan RT kita gitu. Jadi karena di sini aku ada di RT 4, aku tugasnya itu karena ngurus kebersihan. Kalau kakak dengar kebersihan pasti kan ya pasti bersih-bersih, tapi aku nggak mungkin turun tangan langsung ya Kak. Di sini aku hanya mengontrol aja. Jadi misalnya aku membuat jadwal gotong royong mungkin setiap minggu atau sebulan sekali seperti itu. Atau kami juga tim kebersihan itu mengarahkan petugas kebersihan jalanan yang mengangkut sampah ataupun pengolahan limbah seperti itu Kak. Oh, jadi kan Karang Taruna ini kan termasuk organisasi. Jadi organisasi ini berjalan dengan sendirinya atau disuruh oleh ketua RT atau inisiatif anak-anak sekitar warga situ? Kebetulan inisiatif dari warga sekitar. Jadi kebetulan adalah warga RT 4 ini banyak kan yang seumuran, dan kebetulan muda-muda seumuran aku, jadi umur sekitar 18 sampai 25, dan itu kita semua tergerak hatinya untuk ikut dalam Karang Taruna karena dengan menjadi Karang Taruna kita rasa kita bisa membantu warga sekitar, dan sekarang juga merasa tertantang karena pengen tahu juga seberapa cinta kita terhadap lingkungan sekitar, cinta pada tanah air secara nggak langsung, dan cinta kepada kebersihan karena aku sendiri ngurus kebersihan Kak. Jadi secara nggak langsung itu adalah challenge sendiri buat aku gitu untuk ngurusin dan ngebantuin lingkungan seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi Karang Taruna ini kan kakak yang megang di bagian kebersihan, betul? Betul. Jadi pengerjaannya itu setiap hari ataukah mingguan, dalam skala waktunya tuh kapan pengerjaannya? Oke, sebenarnya yang tadi aku bilang lagi, sebelumnya tadi aku udah sebut juga bahwa sebagai seksi kebersihan atau pengurus kebersihan di RT 4 ini di Karang Taruna, aku sifatnya sebagai pengontrol aja Kak. Jadi mengatur nih kapan jadwal gotong royong, tapi emang pada saat itu adalah jadwal aku untuk piket dan gotong royong, aku akan turun langsung. Tapi basically secara keseluruhan aku hanya mengontrol gitu Kak, seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga aku akan turun langsung. Jadi tergantung sikonnya juga. Jadi nggak mungkin setiap hari aku turunnya ke Karang Taruna ini hanya sebagai organisasi tambahan aku aja. Jadi aku punya kerjaan utama lagi selain join Karang Taruna kan. Tapi ya gitu, aku basically untuk kalau ngontrol sih tiap hari ya, karena aku kontak langsung sama tim kebersihannya seperti itu. Oh, berarti pengerjaannya setiap hari, walaupun kakak ngontrol, membuat jadwal, setiap hari disebar jadwalnya siapa, hari ini siapa, atau seminggu sekali atau iya, gimana? iya. Jadi sebenarnya untuk jadwal kami tim kebersihan itu juga udah buat jadwal untuk kayak sebulan ke depan gitu. Jadi paling setiap hari kita hanya kontrol, oh misalnya si A turun hari ini, oh aku lihat nih udah turun belum ke lapangan seperti itu. Atau hari ini jadwalnya angkut sampah, aku lihat nih tim pengolah sampahnya udah datang belum, kayak gitu sih. Jadi yang aku bilang tadi, aku sebagai pengontrol aja, tapi aku so happy sih sejujurnya, karena selain aku bisa ngerasa membantu warga untuk menjaga kebersihan, di situ aku juga ngerasa semakin dekat dengan warga. Secara nggak langsung kan meningkatkan silaturahmi juga ya kepada orang-orang iya, sekitar, betul. seperti itu. Oh iya, seperti itu ya Kak. Oke, berarti menjadi staf kebersihan sudah ahli lah ya kakak di bidangnya. Enggak juga sih, cuman ya bisa. Ya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan juga oleh warga sekitar. Ya maksudnya kan, walaupun ini niatan atau gerakan hati kakak dan teman-teman kakak, tapi kan ada pasti suka dukanya kan, ada senangnya, pasti adalah yang kayak bikin bad moodnya atau gimana. Coba bisa diceritain suka dukanya? Mungkin dukanya ya namanya ini adalah
ngelakuin sesuatu kadang-kadang kalau overload dan capek gitu sih kadang ya kan, namanya juga kerjaan dan namanya juga lagi apa namanya ya, tuh orang beda-beda kan fitnya, hari ini lagi mungkin lagi fit banget, besok lagi capek banget, dan kadang ada waktunya itu aku ngerasa lagi capek di kerjaan, tiba-tiba ada problem di Karang Taruna seperti itu. Tapi itu mungkin hanya kadang-kadang juga, tapi kan baik lagi kebetulan aja alhamdulillahnya aku dapat teman-teman yang suportif, teman-teman Karang Taruna aku tuh juga yang baik. Jadi waktu aku capek atau waktu aku bad mood atau lagi overload, teman-teman aku pasti akan approach aku untuk bantuin, nanya kenapa seperti itu. Kalau dukanya tadi sih aku senang bisa bantuin secara nggak langsung turun tangan untuk menjaga lingkungan RT 4 dan sekaligus jadi dekat dan akrab sama tim kebersihan kayak tim pengolah sampah, tim pengolah limbah, pemulung seperti itu. Dan aku rasa juga semakin akrab dengan warga-warga sekitar di RT 4 seperti itu sih Kak. Oh seperti itu ya. Oke, kesimpulan yang bisa diambil dari Kak Syakila itu adalah sebagai seksi kebersihan di mana kita bisa mulai dari hal yang kecil untuk menjadi hal yang besar. Karena mulai dari awal akan menjadi sesuatu yang baik. Contohnya Kak Syakila, dia membantu lingkungan kecil dari lingkungan RT, RW, dan Karang Taruna. Dan cinta dalam tanah air tidak perlu hal yang besar seperti menjadi apa, menjadi sesuatu yang bagaimana. Dari lingkungan kecil kita bisa ambil hikmahnya. Oke, terima kasih Kak Syakila. Terima kasih Kak Hafiz. Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hakim Raditya, dan di samping saya ada yang cinta banget dan ahli banget di bidang kuliner. Bisa dikenalkan? Nama saya Ferli Sabtareza. Saya tinggal di Bekasi Utara di Wisma Asri. Saya emang suka banget jelajahi makanan Indonesia. Itu enak banget. Kita sayang banget kalau enggak nyobain makan Indonesia, karena itu dari dulu ya makanannya juga nggak punah sih, sampai sekarang juga banyak banget. Sampai sekarang aja saya suka makanan juga ganti-ganti sih, tapi makan Indonesia semua, jujur. Oh seperti itu. Berarti Kak Ferli ini suka kulineran Indonesia itu dari diri sendiri atau didikan orang tua atau bagaimana, bisa diceritakan Kak? Sebenarnya dari orang tua sih fine aja sih makanan kayak makanan luar gitu. Cuman kayaknya di Indonesia sendiri juga makanan aja murah-murah. Udah kaya banget. Iya, ya? udah kaya banget gitu. Rasanya kayak juga enak. Makanan juga enak, cocok deh lidahnya gitu. Jadi nggak rasanya kayak nggak aneh-aneh gitu. Emang makanan favorit Kak Ferli apa di Indonesia nih yang paling banget? Saya suka banget makan bakso. Itu bisa 2 hari sekali saya makan bakso. Bakso mana aja saya coba. Saya sampai tahu deh makanan bakso di mana aja tuh. Udah rasanya hafal beda-beda tahu. Oh iya. Oh. Rata-rata enak sih makan Indonesia karena seger ya, kuah gitu. Jadi nggak terlalu apa ya. Iya. Jadi pertama kali titik Kak Ferli nih suka banget sama makan Indonesia tuh kan dari kecil. Iya. Nah itu tuh makanan apa pertama kali yang membuat wah ini kayaknya makanan saya banget nih, itu apa? Jujur tuh? sih waktu itu dulu disuguhin nasi bebek. Oh nasi bebek. Iya, nasi bebek tuh enak banget gitu. Ya emang waktu itu sih makan nasi bebek itu iseng sih sebenarnya. Sebenarnya jarang sih makan gituan. Waktu itu pas lagi ada acara, habis itu pada beli nasi bebek, ya saya makan. Rasanya lumayan enak lah gitu. Bumbu-bumbunya juga kalau bisa ininya gitu. Cocok lah ya sama lidahnya. Iya, cocok sama lidahnya. Pedas-pedasnya juga pas gitu. Oh yaudah Kak Ferli, terima kasih atas waktunya. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan dari Kak Ferli yaitu cintai makanan Indonesia, karena makanan Indonesia aja udah enak, nggak usah perlu nyari-nyari keluar. Dari makanan dari negeri kita sendiri udah sangat lezat, enak, dan ya sehat, mantap. Iya. Jadi ya sayang banget kalian kalau nggak sering makan Indonesia, karena itu cocok banget lidah, udah murah, bener, bahan-bahannya, terus enak lagi. Iya, rasanya tuh kayak apa ya? Ya jadi kayak ya dengan kita makan makanan khas Indonesia itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk cinta negara kita sendiri.